Gadis itu ditikam oleh orang lain di belakangnya. Wang Ze mengabaikan semua orang dan bergegas ke arahnya untuk membantunya. Huo Yuan menyaksikan ia mengorbankan karena dia putus asa karena Wang Ze pernah menjadi bawahan terbaiknya. Jadi ia marah banget. Ia segera memukul pria di depan. Dia perlahan berlutut di samping Wang Ze. Melihat bawahannya mati, ia merasa patah hati banget. Sesudah Wang Zeng meninggal, ia mengambil pedang, tak peduli luka di telapak tangan. Dia bilang dengan kaisar bahwa pedang dia cuma membunuh musuh, belum pernah membunuh bawahannya. Ini karena kaisar paksa dia. Kemudian dia berperang melawan para prajurit ini. Dia adalah seorang jenderal wanita terkenal di kerajaan Wei. Ia pernah melindungi kerajaan Wei menghindari musuh. Selama bertahun-tahun, kemenangan yang gemilang, karena terlalu luar biasa jadi membuat beberapa orang tidak puas. Mungkin kita seharusnya tidak membiarkan wanita berperang. Hari ini dia menemui kaisar untuk mohon menyerahkan posisi jenderal, tak disangka kaisar takut tidak bisa mengendalikan pasukan keluarga Huo. Jadi memutuskan untuk membunuhnya, berpura-pura mengajaknya minum anggur untuk berpisah, tetapi diam-diam menambahkan racun. Huo Yuan tanpa ragu minumnya. Tadi sang kaisar segera bilang. Tentara keluarga Huo yang semakin kuat, sampai kini sudah lebih 30 juta prajurit yang lebih banyak daripada tentara kerajaan Wei. Kalau suatu hari, tentara keluarga Huo untuk memberontak akan sangat berbahaya. Setelah mendengarnya, Huo Yuan bilang ia tak akan mengkhianati dengan kaisar tetapi ia tak percaya. Aku nggak percaya tentara kamu. Yang mulia, maksudnya mulia apa? Maaf. Aku nggak boleh kamu meninggalkan dari sini. Tapi bagi Huo Yuan, kalau ia mau meninggalkan, tak siapapun bisa mencegahnya. Tanpa diduga, Yang Mulia menyiapkan pasukan penyergapan terlebih dahulu, dan kemudian para Mandarin juga muncul. Pemimpin adalah ayah biologis Wang Ze, mereka memfitnah Huo Yuan karena penggelapan. Tapi sebenarnya semua beras itu dibagikan kepada orang lokal, tanpa diduga mereka memanggil Wang Ze untuk bersaksi. Huo Yuan sangat kecewa dengan Wang Ze, dia tidak menyangka akan mengkhianatinya. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa ibu Wang Ze sedang disandera, jadi dia memfitnah Huo Yuan untuk menyelamatkan ibunya. Dia memandang Huo Yuan, lalu menatap ke arah sang ibu yang ditangkap. Dia tidak peduli lagi, mengkritik Huo Yuan karena menggelapkan perbendaharaan, Yang Mulia tertawa sinis. Huo Yuan sangat kecewa pada Wang Ze, dia tidak disangka bawahan yang jujur mengkhianatinya. Menghadapi tuduhan palsu para Mandari beserta kata-kata paksaan Yang Mulia, Huo Yuan tertawa. Kamu berani tertawa. Kenapa tertawa? Aku harus senang. Kalian mau gitu, kan? Sejak lama, mereka udah membenci Huo Yuan, sekarang udah bisa membunuhnya. Ketika negara akan binasa dan perang pecah, semua orang menghindarinya. Hanya mengetahui tentang uang dan kecantikan gak peduli apapun. Kalau membunuhku akan menyebabkan kalian yang senang. Banjingan. Kalian memang jancok. Mereka nggak bisa bertengkar, cuma mau segera membunuh Huo Yuan. Huo Yuan berkata kepada Yang Mulia bahwa kalau ia mau meninggalkan, tak siapapun berhak mencegahnya. Para prajurit ingin menghentikannya tetapi mungkin mereka terlalu meremehkannya. Huo Yuan adalah jenderal wanita yang luar biasa, para prajurit ini bukan lawannya. Ia merampok pedang, lalu melemparkannya ke meja di depan kaisar. Huo Yuan, bunuhlah. Dia keluar, tempat ini memiliki banyak penyergapan tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan keberaniannya, dia akhirnya mengalahkan musuh. Baru saat itulah dia tahu bahwa kaisar telah meracuni anggur, dia menatap kaisar dengan mata yang menyedihkan. Tanpa diduga, ada seorang prajurit yang menyelinap menikam di belakangnya, lalu Wang Ze bergegas menyelamatkannya. Setelah Wang Ze meninggal, dia sangat marah. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan orang-orang itu. Kemarahan ditambah rasa dingin dari kaisar, menyebabkan dia tidak peduli dengan dirinya sendiri dan buru-buru melawan musuh. Dia adalah jenderal wanita kerajaan Wei tetapi karena dia mohon mundur, Yang Mulia menolaknya. Bahkan mau membunuhnya. Dulunya, Huo Yuan gak mau membunuh orang, tapi karena membunuh bawahannya. Jadi marah banget. Cuma bisa gunakan kekuatan satu orang untuk bertarung dengan 10.000 prajurit, dia penuh luka. Selain itu, dia diracuni oleh kaisar, jadi dia sangat lelah. Dilempar ke langit oleh para prajurit, lalu jatuh dengan keras ke tanah.
Dia berdiri kesakitan, lalu membenci Yang Mulia mengapa dia melakukan ini. Dia selalu melindungi untuk kerajaan Wei, dan akhirnya menderita akhir yang tragis. Pada saat ini, Gu Huan tiba-tiba berlari ke wajah Huo Yuan, ingin mendapatkan keadilan untuknya. Ia berkata dengan semua orang, "Saya seorang dokter di Provinsi Binyan, saya di Xingzhou, saya melihatnya berjuang untuk negaranya. Ketika semua orang hidup berkelimpahan, menikmati kehidupan yang kaya dan kaya, dia dengan sepenuh hati berjuang dan menumpahkan darah. Semua orang di sini, termasuk Yang Mulia, tak siapapun berhak membunuh Huo Yuan. Karena menyelamatkan Huo Yuan, Gu Huan tak peduli keamanan darinya, bahkan jika dia mati, dia ingin mati bersama." Tak disangka, Kaisar memang kejam memerintahkan pemanah untuk membidik ke arah mereka. Pada saat ini, Jung Qi akhirnya tiba, dia mengatakan yang sebenarnya kepada Kaisar. Tahun itu, ada kelaparan di Provinsi Liuzhou, banyak korban meninggal, Jung Qi melapor ke Yang Mulia. Tetapi Yang Mulia tidak menanggapi. Tidak ada cara lain, Huo Yuan cuma bisa merampok beras dari orang yang kaya. Kemudian membawa semua jumlah kekuatan perampokan dibagi di antara orang lokal. Jung Qi mengakui bahwa perintah itu diarahkan olehnya. Jika dia bersalah, itu salahnya, tidak ada hubungannya dengan Huo Yuan. Tak disangka, hal ini membuat Kaisar marah, Yang Mulia segera pingsan. Kemudian Jung Qi memanfaatkan ketidakhadiran Yang Mulia dan menyuruh Huo Yuan untuk segera meninggalkan. Huo Yuan dengan dingin melihat Jung Qi. "Anda berutang kepada saya sebelumnya, sekarang adil, mulai sekarang Anda adalah mandarin kerajaan, saya orang biasa. Tidak ada lagi hubungan satu sama lain, berpisah." 别如此贱！ Huo Yuan dengan putus asa meninggalkan dari sana, meninggalkan pria yang dicintainya. Mereka dulu tumbuh bersama, berdampingan di medan perang. Tapi Jung Qi karena ingin memperkuat posisinya, dia setuju untuk menikahi putri dari negara tetangga. Sampai saat Huo Yuan tahu segalanya, ia mencari Jung Qi, tak disangka dicegahkan oleh Shen Mu. Shen Mu berkata kepadanya, Jung Qi tidak akan lupa bersumpah itu. Dia juga menunjukkan kepada Huo Yuan baju besi yang mereka kenakan saat mereka berada di medan perang. Tapi bagi Huo Yuan, meskipun dia masih mempertahankan armornya, dia masih harus menikahi orang lain. Tapi saat itu, Jung Qi cuma perlu mendukung dari Huo Yuan. Huo Yuan berdiri di luar mengawasi Jung Qi, ia menyuruh Shen Mu membantunya bilang dengan Jung Qi, "Saya menggantikan Anda untuk melindungi Jiangsan ini, tetapi tidak peduli berapa banyak wanita cantik yang Anda nikahi." Pada akhirnya yang berdampingan dengannya hanya Huo Yuan saja. Huo Yuan pintar, berani tetapi dia tidak mengharapkan situasi ini. Jung Qi segera meminta Shen Mu untuk melindungi Huo Yuan, karena Kaisar tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Mereka ke jalan kota, ada pemberitahuan yang dipasang di sini, sekarang Peng Hua memimpin pasukan untuk mengejar di sana. Tapi dicegahkan oleh Shen Mu. "Shen Mu, jangan banyak bicara. Mandarin Jung Qi memerintah saya, mengawal Jenderal Huo keluar kota." Peng Hua melihat bahwa Shen Mu sangat tegas, jadi dia hanya bisa mundur sementara, tapi sekarang Huo Yuan kelelahan. Gu Huan masih ada untuk merawatnya, tetapi yang membuatnya tidak terduga adalah Gu Huan sebenarnya adalah pemimpin dari sekte Xian Yuzi, selalu ingin mendekati Huo Yuan untuk menghasut perang antara kedua negara.